Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Allah bukan hanya tentang kebahagiaan. Kesedihan pun juga termasuk bentuk kasih sayang Allah. Mungkin untuk menegur kesalahan atau justru menaikkan derajat hambanya. Lantas bagaimana cara Allah mengangkat derajat hambanya? Di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu tanda Allah mengangkat derajat kita. Ada Ustadz Rizal Panigoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, Kelurahan Huango Botu, Kecamatan Dumngi, Kota Gorontalo, dan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur, Dusun Monggolito, Desa Sidomukti, Kecamatan Mo'o Tilango, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak, Ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah seragamnya warna hitam menunjukkan ketegasan dan keanggunan, Masya Allah. Baik, bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini tanda Allah mengangkat derajat kita. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita semua dijumpakan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita membahas tentang bagaimana mengenali tanda orang-orang yang derajatnya diangkat oleh Allah, sebenarnya derajat itu apa? Ya, derajat itu adalah kemuliaan. Derajat itu artinya kedudukan. Artinya kalau derajat di sisi Allah, itu berarti kedudukan kita di hadapan Allah. Berarti kalau seseorang memiliki derajat di sisi Allah, berarti dia memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dianggap spesial oleh Allah. Dia memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Dan itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Kita harapkan bagaimana dalam kehidupan ini kita memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kita memiliki kedudukan di sisi Allah. Meskipun boleh jadi di dalam pandangan manusia kita mungkin tidak dianggap mulia. Kita tidak dianggap sebagai orang yang terpandang. Kita tidak dianggap memiliki kedudukan. Tapi yang penting tujuan kita bagaimana kita di hadapan Allah itu mulia. Buat apa kalau ada orang mungkin di dunia dia dihormati. Oh Masya Allah, tiap kali aku dapat dia orang harus menunduk. Pak, ya Masya Allah. Orang harus cium tangan dengan dia. Dianggap mulia, dianggap luar biasa, memiliki kedudukan. Tapi ternyata di hadapan Allah, dia adalah makhluk yang hina. Dia adalah makhluk yang tidak memiliki kedudukan di sisi Allah. Lebih baik kita mungkin di hadapan manusia tidak dipandang. Kita mungkin di hadapan manusia dianggap kecil, diremehkan oleh masyarakat, tidak dilihat oleh masyarakat. Jangankan mau cium tangan, jangankan mau batunduk, mau batogor saja orang tidak mau sama kita. Mungkin karena pekerjaan kita dianggap hina, mungkin karena kita punya aib masa lalu yang mungkin kita sudah taubati. Tapi namanya masyarakat meskipun kita sudah bertobat, tetap pandangan masyarakat itu selalu buruk. Padahal kita sudah bertobat di hadapan Allah. Cuman tiap kali baku dapat, dia itu yang ada utang banyak lalu. Kadang-kadang seperti itu masih dianggap hina oleh masyarakat. Tidak masalah. Meskipun kita mungkin tidak dianggap mulia di hadapan manusia. Mungkin ada orang yang mohon maaf, pekerjaannya mohon maaf, mungkin ambil sampah. Mungkin orang kalau mau lewat dengan dia orang bajau. Mungkin orang mau tutup hidung, tapi boleh jadi dia adalah justru lebih mulia di hadapan Allah dibanding kita. Boleh jadi dia lebih memiliki kedudukan di hadapan Allah dibanding kita. Makanya tidak boleh kemudian kita memandang orang itu hanya dari segi duniawi saja. Karena boleh jadi orang-orang yang tidak terkenal di bumi adalah mereka yang terkenal di langit. Banyak ulama yang mungkin tidak terkenal di bumi. Banyak orang-orang soleh yang tidak terkenal di bumi. Tidak dikenal oleh masyarakat. Tapi ternyata namanya disebut-sebut oleh penduduk langit. Pun sebaliknya.
Boleh jadi ada orang yang seluruh masyarakat Gorontalo kenal. Orang kenal sama dia, terkenal dia. Tapi ternyata di hadapan Allah, di makhluk-makhluk langit, dia adalah orang yang hina, orang yang tidak dikenal oleh penduduk langit. Maka yang kita harapkan, bagaimana ketika kita membahas tema ini, kita jadi tahu bahwa kedudukan yang kita cari, derajat yang kita cari adalah derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa kemudian tanda bahwa seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum innallahi atqakum." Bahwa manusia itu sama. Yang membedakan derajatnya siapa? Apa yang membedakan derajatnya? Siapa yang derajatnya dimuliakan oleh Allah? Bagaimana mengidentifikasinya? Adalah siapa yang paling bertakwa. Jadi ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah yang pertama, semakin hari semakin dia bertakwa. Semakin hari semakin ibadahnya bagus. Semakin hari semakin dia memperbaiki dirinya. Jadi kalau ibu-ibu hari ini Allah berikan hidayah, Masya Allah, tiap tahajud pasti mau tabangun. Mau pakai alarm dan tidak mau tabangun kamar setengah ampa. Itu berarti Allah mungkin menghendaki kebaikan untuk kita. Allah kasih bangun torang untuk tahajud. Allah ringankan kita untuk bisa sholat tahajud. Dan itu nikmat di atas nikmat. Nikmat itu jangan cuma diukur soal rezeki. Ada uang, ada makanan, dapur gagah, rumah gagah, habis baganti plafon. Tidak. Tapi di atas itu semua, Allah ringankan kita beribadah. Itu adalah nikmat di atas nikmat. Allah tidak berikan itu sama semua orang. Jadi kalau ada orang yang belakangan ini, sholat itu ringan sekali. Atau mungkin dia kalau mengaji tidak ada DP capek. Ya Allah mudahkan DP mata untuk membaca Al-Quran biar 1 jam, 2 jam, dia tidak mau capek. Allah mengantuk. Iya, tidak mengantuk. Kan kadang-kadang orang kalau 1 halaman, mengantuk. Ya, mungkin kalau bulan Ramadan baru itu mau semangat. Ya, itu pun awal-awal Ramadan. Kalau soal Ramadan ya sudah semua slow, semua lebih baterai lagi. Artinya ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling utama adalah bagaimana Allah akan ringankan dia untuk melaksanakan ibadah demi ibadah. Allah akan ringankan dia untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah itu jangan sampai kita ini selama ini Allah ada kasih kamari hidayah cuman tidak pernah kita ambil. Jangan sampai selama ini Allah kasih bangun kita orang jam 3 mau tahajud, tapi cuma mau buang air kecil, habis itu babungkus ulang. Ya. Dia bilang, Ustadz saya pernah dengar Ustadz ada bilang, kalau sobat niat so sampai DP amalan. Ya, saya pernah dengar Ustadz ada bilang, barang siapa orang yang sudah mau tidur malam, wa ghalabat ainahu, dia sudah berniat mau tahajud, ya, dia niat untuk sholat tahajud, dia so alas DP sejadah, dia so kasih bayar DP cipu, dia so kasih siap di kursi, wa ghalabat ainahu, kemudian dia tertidur, bangun kamar so komat, kalau komatis sholat, komat zuhur lagi. Ya, kalau komat zuhur setelah lalu ya, komat subuh. Dia bangun kamar sudah komat subuh, berarti tahajud sota lewat, maka dia tetap dapat pahala. Jangan pakai ini ayat di ini hadis di tahajud ya. Jangan sampai orang bilang, Ustadz bilang yang penting sobat niat sampai DP pahala, biar tidak mau tahajud. Jangan, boleh jadi kadang-kadang Allah itu memberikan hidayah kepada kita, cuman kadang-kadang tidak kita sadari. Allah ringankan kita untuk bangun di tengah malam. Kenapa Allah bangunkan kita di tengah malam? Kenapa Allah kasih bangun kita di sepertiga malam? Kecuali Allah pasti punya tujuan untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah di sepertiga malam. Jadi kalau ada hal-hal yang kita rasakan, rasanya ibadah itu terasa mudah, rasanya ibadah itu belakangan ini menjadi gampang. Biasa kalau mau sedekah 2.000 saja, itu berat sekali. Atau di pagi 10.000 ringan. Boleh jadi kemudian Allah sedang membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang biasa kita tinggalkan. Tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan itu. Yang kedua, apa tanda kemudian seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi, diangkat derajatnya? Dan mungkin yang ini yang disampaikan oleh Ustazah tadi, bahwa Allah kalau cinta sama hambanya, Allah mau kasih naik derajat hambanya, Allah akan kasih dia ujian. Itu yang paling pasti. Siswa kelas 2 mau naik ke kelas 3, tidak mungkin bisa naik kecuali ada ujian.
Tidak ada naik kelas, tidak ada naik derajat, tidak ada naik kedudukan, tidak ada naik kemuliaan, kecuali seperti orang yang sekolah, dia harus ada ujian untuk bisa naik. Kalau tidak ada ujian, maka dia tidak akan bisa naik kelas, derajatnya tidak akan bisa naik. Makanya kalau ada orang yang hari ini bertanya, Ustadz, saya punya masalah ini tidak mau habis-habis. Ustadz, saya punya masalah ini kanan kiri atas bawah muka belakang, ada. Ya, dari masalah ekonomi ada, kesehatan ada, dengan tetangga ada, belum tiba itu tambah-tambah urusan, apalagi anak penakal sekali misalnya, maka ketahuilah orang itu semakin dia beriman, maka boleh jadi akan semakin Allah berikan ujian kepada dia. Kalau kata Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau akan dibiarkan mengatakan saya sudah beriman padahal kamu tidak diuji? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu mengatakan saya ini sudah beriman, saya ini rajin sholat, saya ini semakin dekat kepada Allah. Kecuali satu hal yang pasti, Allah akan berikan ujian kepada dia. Pasti. Makanya Rasulullah itu ketika ditanya, ya Rasul, siapa orang yang ujiannya itu paling besar? Ya Rasul, siapa orang yang ujiannya itu paling dahsyat? Maka kata Rasul, yang paling pertama itu adalah para nabi, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang soleh setelahnya. Artinya apa? Semakin soleh seseorang, semakin beriman seseorang, DP ujian pasti semakin berat. Kalau ada tanaman yang masih kecil, tidak mungkin dia diuji dengan angin yang besar. Tapi ketika pohon itu semakin tinggi, semakin tumbuh dia, maka angin yang akan menimpanya juga semakin besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang muslim itu kalau ditimpa ujian, bersyukur. Karena tidak selamanya tanda cinta Allah itu dengan tawa bahagia. Kalau tanda cinta Allah itu cuma dengan tawa, senang, bahagia, maka kehidupan Rasul harusnya penuh dengan tawa, full dengan bahagia. Tapi yang kita dapati kalau kita baca sejarah, kehidupan Rasulullah itu banyak sekali ujiannya. Dan mungkin ibu-ibu sudah tahu. Bagaimana Rasulullah lahir? So tidak ada papa. Sudah berstatus sebagai anak yatim. Ketika masih kecil, ibunya meninggal dunia. Jadi Rasulullah itu masih usia sekolah, usia kecil, sudah berstatus yatim piatu. Ujian yang dahsyat. Yang mungkin ibu-ibu di sini mungkin nanti sudah remaja baru ditinggal ayah dan ibunya. Rasulullah ketika masih hidup ditinggal oleh pamannya, paman yang membantu dia dalam dakwah. Tidak lama setelah itu kemudian ditinggal oleh istrinya, Siti Khadijah yang paling dia cintai, yang sangat dia cintai. Dalam kehidupan Rasul punya 7 orang anak, 6 diantaranya kata para ulama meninggal ketika Rasul masih hidup. Artinya Rasulullah itu melihat anaknya meninggal dunia itu bukan bawa 1, bukan bawa 2, 3, 4, 5, enggak. 6 diantara anak Nabi itu Nabi saksikan meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Apakah kita akan bilang bahwa tanda cinta Allah selalu dengan kasih sayang, selalu dengan hal-hal yang bahagia? Tidak. Buktinya kehidupan Rasul itu berat sekali. Padahal Rasulullah itu sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Tapi kekasih Allah ujiannya lebih berat. Itu berarti apa? Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin Allah mau angkat derajat seseorang, semakin Allah akan berikan ujian kepada dia. Kapan ujian itu akan berhenti? Seperti siswa di dalam kelas, DP guru bilang, kalau selesai ujian, so boleh pulang. Kita ini akan berhenti dari ujian, kalau nanti sudah mau pulang. Pulang kemana? Ke akhirat. Artinya selama kita hidup, kita pasti akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum, kita pasti akan diuji. Dan huruf waw di situ, ibu-ibu tahu ayat itu kan? Ayat-ayat dibaca pada saat ta'ziyah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kemudian dilanjutannya walanabluwannakum. Pasti kami akan menguji. Waw di situ waw sumpah. Allah bersumpah bahwa pasti akan diuji. Tidak mungkin tidak. Selama hayat di kandung badan, kita pasti akan diberikan ujian. Tapi percayalah, kalau ibu-ibu ini menjaga sholatnya dengan baik, kalau ibu-ibu ini menjaga ibadahnya dengan baik, patuh sama suami, menjalankan perintah Allah, puasa Ramadan yang wajib dilaksanakan, apalagi ditambah dengan baca Quran, ditambah dengan sedekah. Ketika datang ujian, percaya Allah sedang ingin menaikkan derajat kita. Ibarat kalau analogi yang biasa saya berikan Ustazah, kalau misalnya kita datang bertamu di rumah orang, kemudian di rumah orang itu DP rumah gagah sekali. DP gagah itu kalau mau kasih panjang mungkin sampai maghrib. Cuman karena durasi, jadi begitu saja. Gagah sekali. Begitu masuk, udah sampai di ruang tamu, ada AC, dingin. Semua minuman ada. Makanan kue-kue yang ibu suka ada.
Kemudian dia bilang, saya sediakan kamar untuk ibu. Begitu buka kamar, Masya Allah kasurnya bagus, kamarnya harum, bersih, dingin, ada televisi, ada karpet. Kemudian dia bilang, kalau mau suka berenang, ada kolam di belakang. Ternyata ada kolam pribadi di belakang. Ada buah-buahan, ada rumput-rumput yang indah. Pertanyaan saya, kalau kita orang bertamu di rumah yang seperti itu, mau suka cepat-cepat pulang atau tidak? Tidak. Kalau perlu mau kasih mati HP ya, supaya tipe itu tidak mbak telepon, so mau kasih mati HP. Supaya Masya tidak Allah. suruh cepat pulang. Supaya tidak suruh cepat pulang. So mau kasih mati HP. Kenapa? Gagas sekali. Nah, kenapa Allah kasih ujian sama kita? Ibaratnya kita ini cuman tamu di dunia. Tamu tidak boleh merasa nyaman. Tamu tidak boleh merasa betah. Kalau kita sudah terlanjur nyaman dengan dunia, betah dengan dunia, yang ditakutkan satu, so tidak suka mau pulang di kampung akhirat. Betul ya? Betul. Jadi ibaratnya kita ini cuma bertamu di dunia. Kalau ini dunia terlalu enak, ini dunia semua ada, ini dunia tidak pernah ada DP musibah, DP ujian, yang ditakutkan apa? So tidak suka pulang ke akhirat. Semangat ibadah menurun. Kenapa? So senang di dunia. Bikin apa lagi mau dusu itu surga? Buat apa lagi mau dusu itu akhirat? Tapi Masya Allah, kalau ibu-ibu bertamu di rumah orang, sampai ke sana di DP ruang tamu tidak ada kue. DP kursi tak acak-acak. Belum lagi bau kincing misalnya. Dia kasih sedia kamar kue yang sudah 3 hari yang lalu. Kira-kira kalau bertamu di rumah yang begitu, mau lama-lama? Cepat pulang. Maka dunia itu kalau banyak ujiannya, banyak musibahnya, supaya apa? Kita tidak betah dengan dunia. Artinya kita semakin termotivasi, mesti mau sholat saya. Supaya apa? Supaya di akhirat saya bisa bahagia. Mesti mau ibadah saya, mesti mau puasa saya, mesti mau mengaji saya. Supaya apa? Kita bisa pulang ke akhirat dalam keadaan yang lebih baik. Cuman kalau di dunia ini enak terus, nikmat terus, suami baik-baik, anak soleh-soleh, mertua pang baik, kakak ipar Masya Allah, tetangga tiap hari antar kamari ikan, ya, gaji suami 2 digit. Tidak ada masalah dalam hidup. Apa yang terjadi? Semangat ibadah dia pasti akan menurun. Kebanyakan akan menurun. Kenapa? Semua nikmat itu dia sudah dapat di dunia. Jadi dia sudah tidak lagi tertarik dengan akhirat. Tapi kalau ada orang DP dunia banyak musibah, DP dunia banyak ujian, dia bilang, mesti mau kasih gagas saya pe akhirat. Saya tidak mau kalah 2 kali. Saya tidak mau susah 2 kali. Kalau di dunia so susah, akhirat jangan sampai susah. Kalau di dunia sudah menderita, di akhirat jangan sampai menderita. Kalau di dunia kondisi sudah tidak gagah, jangan sampai di akhirat Allah begitu. Makanya mengingat mati itu penting supaya apa? Supaya menghilangkan semua hal-hal yang buruk dalam pemikiran kita. Kalau orang sakit, ingat mati, dia bilang begini, tidak apa-apa sakit, kan paling cuma sampai mati. Ya, kalau orang diberikan kesulitan ekonomi, tiap hari cuma makan nasi dengan garam, kalau dia ingat mati, tidak apa-apa makan nasi dengan garam, toh cuma sampai mati. Yang penting kalau mati masuk surga, di sana makan enak. Begitu. Makanya ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah, kita berusaha untuk bagaimana husnuzon, berbaik sangka sama Allah. Boleh jadi Allah sedang mengangkat derajat kita lewat apa? Lewat ujian yang Allah berikan. Orang yang tidak sekolah tidak akan mungkin dapat ujian dalam kelas. Orang yang tidak taat kepada Allah tidak akan mungkin dia katakan ini ujian. Ujian itu hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka semoga di antara kita kalau ada musibah, ada ujian yang Allah berikan dalam hal apapun, maka insya Allah itu pertanda Allah sedang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai. Bagi pemirsa yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming Facebook TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Paria Supar, perwakilan dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Kelurahan Huangebotu, Kecamatan Dungingi. Begini Pak Ustadz, terkait dengan tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita, salah satunya adalah semakin baiknya ibadah kita, kemudian semakin meningkatnya perilaku, semakin lebih baiknya perilaku kita. Nah, begini Pak Ustadz, kadang ada ujian ketika kita mau beribadah lebih baik, tapi kadang ada ujian, misalnya yang saya alami sendiri, ketika saya sudah membunyikan alarm untuk mau sholat tahajud jam 3, kadang tunggu sebentar lagi, akhirnya tertidur, akhirnya kita bangun, nanti sudah azan subuh, akhirnya lewatlah sholat tahajud. Karena apa Pak Ustadz? Karena di situ itu saya merasakan mengantuk yang memang sangat tidak yang mengantuk yang luar biasa, memang benar-benar saya tidak bisa tahan. Nah, bagaimana caranya rasa kantuk itu supaya bisa dilawan? Saya lawan Pak Ustadz, mohon petunjuk. Terima kasih. Gimana nih Ustadz supaya lebih mudah bangun tahajud Ustadz? Baik, Masya Allah. Jadi tidur itu manusiawi ya. Jadi gak ada orang yang sahabat Nabi itu, dia tidak lagi tidur, pokoknya sepanjang malam dia ibadah. Maka ini ditegur oleh Nabi-Nabi, katakan, sesungguhnya aku ini beribadah, tapi aku juga tidur. Jadi tidur itu adalah sesuatu yang naluriah kita. Fitrah kita itu adalah butuh tidur. Cuman memang pada akhirnya kita harus sepakat, ada ibadah-ibadah yang harus dipaksakan untuk melawan ngantuk dan tidur itu. Kalau mungkin zuhur asar, kita bukan dalam kondisi waktu tidur. Cuman kalau dalam keadaan tahajud, itu adalah waktu tidur kita. Maka bagaimana caranya? Mungkin ini tentu bisa kita konsultasikan dengan orang-orang yang ada di dalam dunia kesehatan. Tapi dalam perspektif saya adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki jam tidur kita. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga harus diingat, tahajud ini bukan wajib. Tahajud ini statusnya sunnah. Dan ibadah sunnah itu kalau dia sering dikerjakan, sudah menjadi suatu rutinitas, lalu kemudian terkendala, tidak bisa dilaksanakan karena uzur yang memang betul-betul tidak bisa dilawan, seperti sakit, seperti safar, maka tidak perlu dilaksanakan ibadah sunnah itu, pahalanya tetap dapat. Saya kasih contoh ya, misalnya orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, suatu hari ketika dia bangun Senin dini hari, dia mau sahur, saya puasa besok hari Senin. Tapi dia merasakan asam lambungnya naik, dia tidak sehat, maka tidak usah paksa puasa. Kenapa? Maka ketika dia biasa lakukan itu di kala sehat, ketika dia sakit, meskipun dia tidak kerja, pahalanya tetap tercatat. Begitu juga dengan kondisi orang safar. Ada orang tak biasa menjaga qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, atau orang terbiasa sholat duha. Sholat duha dia pasti harus sholat duha. Tiba-tiba hari itu dia safar, perjalanan Gorontalo Jakarta, transit di Makassar jam 9 pagi. Dia paksa cari musola. Tidak usah dia kerjakan duha di hari itu, pahalanya tetap dapat. Kenapa? Terbiasa dilaksanakan di kala tidak safar. Kala mukim. Ketika mukim itu lawannya safar ya. Mukim itu berdiam. Ketika dia mukim, dia jaga itu ibadah sunnah, maka begitu dia safar tidak usah dia kerja, pahalanya tetap dapat. Tapi sekali lagi ibadah sunnah Ustaz ya. Jadi jangan sampai habis ini tidak maghrib. Kenapa tidak maghrib? Sakit kepala. Ustaz bilang kalau ada sakit boleh tidak mau sholat. Ini ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib tetap dilaksanakan, tidak bisa berdiri, dia duduk, tidak bisa duduk, dia berbaring. Maka tentang bagaimana cara untuk kemudian supaya tidak ngantuk, kalau ada cara yang efektif saya juga mau ya.
Ya, Masya Allah. Tapi pada prinsipnya bagaimana kita memperbaiki pola tidur kita. Dan memang satu hal yang harus diingat, Bu, kalau mau suka istirahat lama, istirahat bagus di akhirat, kurangi istirahat di dunia. Kadang-kadang ada orang saya lihat, dia jam 2 malam so bangun, tahajud. Habis tahajud, dia tidak tidur lagi. Dia baca Quran, dia berzikir, dia bersolawat, menunggu azan subuh. Habis subuh, dia tidak tidur, dia syuruk. Menunggu matahari terbit, matahari muncul, baru dia sholat 2 rakaat. Kadang-kadang kalau dapat lihat orang begitu, saya bertanya, ini orang tidak suka mau istirahat, ini orang tidak suka mau tidur. Padahal justru karena dia suka mau tidur di akhirat yang bagus, dia mau suka istirahat di kubur, dia bikin dunianya ini capek. Jadi mending capek di dunia untuk bangun malam, menahan ngantuk, supaya apa? Bisa istirahat di alam kubur, bisa istirahat di sana. Tapi kalau di dunia selalu tidak mau beribadah, mengantuk sedikit tidak mau sembahyang, mengantuk sedikit tidak mau sholat, maka boleh jadi kita tidak akan mendapatkan istirahat di kampung akhirat kita. Jadi mungkin itu jawaban saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astini Yunus Masalubu dari Majelis Taklim An-Nur, Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilang. Pertanyaannya, tapi di luar dari materi ini Pak Ustadz. Di mana-mana ini saya dengar Pak Ustadz, baik di ceramah agama, istri memberikan izin kepada suami untuk kawin lagi, istri masuk surga. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustadz, istri yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Jangan sampai saya memberikan izin kepada suami untuk kawin lagi, saya hanya masuk neraka. Sedangkan kalau mau dipikir istrinya masih cantik, masih kuat, pokoknya masih bisa melayani lahir dan batin. Yang dimaksudkan di sini Pak Ustadz itu perempuan atau istri yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Terima kasih. Masya Allah, mau cari yang bagaimana lagi gitu. Ini apa sudah qot'i Ustadz bakal masuk surga ketika istri mengizinkan suaminya nikah lagi, sudah otomatis masuk surga begitu? Masya Allah. Atau masih ada titik-titik? Iya. Begini, dalam Al-Quran itu dikatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah surga itu dengan apa-apa yang kita punya, dengan apa-apa yang kita bisa. Tentu kalau orang tidak mampu melakukan ibadah yang lain, maka dia cari alternatif lain. Jadi kalau dia tidak bisa, mungkin ada orang spesialisasinya bukan di sedekah. Kalau mau tanya sedekah, dia paling malas, paling bunggili. Cuman dia punya kelebihan, tiap malam dia tahajud tidak pernah putus. Ada poli orang, dia mungkin tahajudnya agak kurang. Paling malas mau panggil tahajud. Tahajud itu mungkin 1 tahun 1 kali. Tapi Masya Allah, dia punya sedekah luar biasa, DP mengaji dahsyat. Setiap orang punya jalur masing-masing. Ibadah unggulan sendiri-sendiri. Ada ibadah unggulan masing-masing. Dalam hal memberikan izin kepada suami untuk poligami, boleh jadi itu menjadi jalan dia untuk masuk surga. Tapi sekali lagi, kalau memang berat, jangan. Karena syarat ibadah diterima itu kan 2. Salah satunya adalah ikhlas. Jangan sampai dibilang, iya kawin juga. Tapi tiap hari DP muka munyu-munyu terus, hutau-hutau terus DP muka. Nah, daripada kemudian kita tidak ikhlas dalam suatu ibadah, apalagi memberikan kemudian izin kepada suami untuk poligami, maka lebih baik cari pintu surga lewat jalur yang lain, seperti itu. Dan ini juga Masya Allah, mungkin saya tidak tahu, karena di sini ibu-ibu semua ya. Saya tidak tahu apakah ini cerita nyata atau seperti apa. Tapi nasihat saya kepada para suami, poligami itu memang syariat. Memang sesuatu yang ada dasarnya dalam agama. Tetapi kemudian harus dipertimbangkan juga bagaimana perasaan seorang istri. Perasaan seorang istri. Saya ingin cerita, ada kemudian dosen saya, Ustazah, ada muridnya bilang sama dosen saya, dia bilang, Pak, saya mau poligami, saya mau tambah istri jadi 2. Kemudian dosen saya tanya, istri pertama tahu? Dia bilang, tidak perlu istri pertama tahu, pokoknya saya mau menikah ulang, saya mau menikah yang kedua. Dosen saya tanya lagi, kalau misalnya istri yang pertama dapat tahu, kira-kira apa yang mau terjadi?
Oh, mungkin dia mau marah, dia mau kasih cerai. Baru, saya tidak masalah, kasih cerai, Jo. Dosen saya bilang, kalau begitu itu bukan poligami, itu cuma ganti istri. Poligami itu 2 istrinya. Kalau Anda sudah tahu resikonya bisa cerai dan Anda bilang, tidak apa-apa, itu bukan poligami, cuma ganti istri. Permasalahannya, apa jaminannya bahwa yang baru lebih baik daripada yang lama. Nah, semua mengangguk-angguk Ustaz ya, Masya Allah. Nanti dipotong saja. Itu merasa dibela Ya, Ustaz. ada di Facebook, nanti dipotong saja ya. Ya, jadi Allah Ta'ala alam, semoga Allah berikan kesetiaan kepada seluruh suami-suami, ibu-ibu yang ada di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, amin, amin, amin. Begitu ya Bu ya, tenang Bu hatinya Bu. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Salim dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, bahwa Allah akan menaikkan derajat seseorang, salah satunya adalah memperbaiki sholat. Pertanyaan saya, ini bisa terjadi sama saya. Begini Pak Ustadz, rumah saya itu hanya 3 rumah sudah masjid. Tapi akhir-akhir ini saya lebih sholatnya di rumah. Pertanyaan saya, apakah pernah juga saya dengar bahwa perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah. Nah, pertanyaannya, apakah jika saya lebih banyak sholat di rumah itu pahalanya sama dengan saya sholat di masjid? Terima kasih. Baik, terkait sholatnya seorang wanita Ustadz. Baik, memang di antara cara Allah menaikkan derajat itu adalah bagaimana seseorang itu memperbaiki sholatnya. Bahkan termasuk sholat berjamaah itu termasuk saja ada hadis yang mengatakan sholat berjamaah itu 27 derajat lebih utama. Artinya dinaikkan oleh Allah pahalanya, kemuliaannya, kedudukannya 27 derajat dibanding dia sholat sendirian. Nah, terkait perempuan memang afdolnya itu di rumah. Afdolnya di rumah. Ketika syariat sudah mengatakan afdolnya di rumah, maka semua keutamaan laki-laki yang dia dapat di sholat di masjid, istri juga, perempuan juga, ibu juga, wanita juga, ketika dia sholat di rumah, dia dapat keutamaan itu. Ya, karena kemudian dia melaksanakan apa yang sudah ada dalam syariat, bahwa perempuan itu lebih afdol di rumah. Jadi tidak masalah ya kalau kemudian ibu-ibu mau sholat di rumah, tidak masalah. Cuman memang dalam hal ini juga tidak bisa dilarang untuk ke masjid. Kalau yang biasa saya pelajari dari suaminya Ustadzah Konita, Ustadz Rahmat Jafar, bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu ada perempuan yang memang dilarang untuk ke masjid. bukan lagi ini mubah, tapi dilarang ke masjid, tidak boleh ke masjid. Siapa mereka? Perempuan yang cantiknya disepakati. Cantiknya disepakati itu bagaimana? Kalau mau tanya pas-pas saja, orang bilang dia cantik. Kan ada yang cantiknya ikhtilaf ya. Orang berbeda pendapat. Cantik dia, biasa. Tapi ada orang yang cantiknya itu disepakati. Mau tanya pas-pas saja, cantik. Kalau ada perempuan seperti ini, dia dilarang untuk ke masjid. Kenapa? Karena ditakutkan bisa menimbulkan fitnah, menggoda. Meskipun tidak ada niatan menggoda, tapi bagaimanapun dengan parasnya yang terlalu cantik, orang-orang itu akan kemudian melihat dia. Orang-orang akan mudah tergoda dengan dia. Tapi jangan sampai habis ini tidak ada yang mau ke masjid. Ya, kenapa tidak? Merasa cantik ya, kenapa tidak mau ke masjid? Karena kira kita keah. Kita ini gagal, insyaallah ya. Ya. Jadi memang ibu-ibu silakan kalau ke masjid. Dengan catatan pertama, dia bisa menjaga dirinya dari fitnah. Fitnah itu apa? Jangan sampai kedatangan dia ke masjid bisa menggoda orang-orang yang melihatnya. Zaman dulu, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Zaman dulu itu ada orang, ibu-ibu kalau dia ke masjid, dia pakai daster. DP daster pendek di atas buku-buku. DP cipu dia isi di tas. Nah, jangan sampai dia ke masjid mau cari pahala, tapi di jalan dia sudah dapat dosa. Auratnya sudah kemana-mana. Atau yang kedua, dia pergi ke masjid, tapi Masya Allah, parfumnya luar biasa harum. Parfumnya bahkan lebih harum kalau di rumah daripada di rumah.
Kalau di rumah dia kan bau balsem, bawang, ya. Tapi ketika dia keluar harumnya, Masya Allah. Yang seperti ini sebaiknya dihindar. Tapi sekali lagi tidak masalah ya. Ibu-ibu ini saya yakin punya kegiatan di masjidnya masing-masing. Entah tadarus, majelis taklim, silakan saja. Karena memang di antara yang kita inginkan itu adalah bagaimana nanti ketika kita meninggal, ada masjid yang bersedih dengan kematian kita. Bayangkan ibu meninggal, ada orang bilang, almarhumah ini merupakan donatur dan jamaah tetap di masjid kami. Beliau setiap kali ada acara pasti datang, baru datang bawa kue, bukan bawa tas. Ada orang mau pergi ke masjid bawa tas, nanti pulang baru itu bawa kue. Ya, jadi tidak masalah Bu ya. Kalau misalnya suka, ada kadang-kadang juga alasan yang saya tidak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya tidak fasih misalnya. Ya, tidak masalah juga. Ini banyak faktor terkhusus untuk ibu-ibu. Silakan kemudian dia sholat di rumah. Terkait dengan keutamaannya, insya Allah dia tetap dapat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Mestari, perwakilan dari Majelis Taklim An-Nur Desa Sidomukti, Kecamatan Motilang. Pak Ustadz, perlu kami tanyakan kira-kira amalan apa yang bisa dilaksanakan ketika yang pertama misalkan sholat tahajud selalu tidak terlaksana itu karena tidur. Kemudian di sholat-sholat lain juga timbul perasaan malas untuk melaksanakan. Jadi yang kami perlu tanyakan di sini, minta petunjuknya, amalan apa kira-kira yang harus kita laksanakan dalam setiap harinya itu, mungkin ada zikir, ada apa kira-kira apa yang kita harus laksanakan sehingga apa perintah Allah itu yang wajib ataupun sunat itu kita bisa laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita jawab setelah jeda. Setelah jeda, baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Haryati Mestari, amalan yang bisa menunjang ibadah lain Ustadz. Baik, pertama berusaha untuk tidak melaksanakan maksiat. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa kadang-kadang dosa di siang hari itu yang menyebabkan dia kesulitan untuk bangun tahajud di malam hari. Dan dosa-dosa di malam hari yang menyebabkan dia kesulitan melaksanakan ibadah di siang hari. Jadi ulama-ulama itu ketika mereka tidak bisa bangun di tengah malam, mereka itu introspeksi. So dosa apa yang ada bikin waktu siang ini? Sehingga kemudian dia terhalangi dari ibadah di malam hari. Dan ketika dia mendapati dirinya di siang hari malas sekali beribadah, dia muhasabah. Dosa apa yang saya lakukan di malam hari sampai kemudian saya begitu sulit melaksanakan ibadah saya di siang hari. Artinya yang pertama itu adalah bagaimana berusaha untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan. Boleh jadi Bu, kita terhalangi ibadah tahajud kita hanya karena ada bakar lotah. Hanya karena ada bagibah, boleh jadi. Karena sekecil apapun dosa itu bisa menyebabkan noda hitam di dalam hati, dan itu yang bisa jadi menyebabkan kita terhalangi dari kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dimudahkan dalam ibadah. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan keselamatan terhadap agamaku. Ya Allah, kalau mau ada musibah, duniaku saja, jangan akhiratku yang bermasalah.
Kalau ada ujian, uji saja urusan duniaku, jangan uji urusan akhiratku. Kalau ditanya sama ibu-ibu, mana yang lebih mending, hilang akan duit 200.000 atau tak bangun subuh 5:30? Tidak mau dua-duanya, Ustaz. Kebanyakan ada orang bilang, Ustaz, kan 5:30 masih boleh mbah subuh. Buat 200.000 ini, kadang-kadang kita ini menganggap musibah itu cuma dalam masalah dunia. Tapi masalah akhirat kita tidak anggap itu sebagai musibah. Padahal kalau ada orang, dia terhalangi dari bangun tahajud, dia terhalangi dari bangun subuh tepat waktu, boleh jadi itu musibah yang lebih dahsyat. Musibah yang sangat dahsyat. Allah halangi dia untuk beribadah. Allah halangi dia untuk melakukan ketaatan. Bahkan ada seorang ulama, anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Banyak orang yang melayat, menyampaikan doa, turut berduka cita. Beberapa hari setelah itu, ini ulama ini, qadarullah mungkin karena capek ibadah malam, capek mengajar, capek menuntut ilmu, dia tertidur. Dia bangun kamar, sudah lewat sedikit dari waktu subuh. Ketika dia terbangun, dia bilang begini, mana orang yang kemarin ada datang melayat ketika anak saya meninggal dunia? Mana orang yang ada datang ketika saya terkena musibah anak saya meninggal dunia? Kenapa hari ini mereka tidak datang? Padahal hari ini aku juga tertimpa musibah, bahkan lebih dahsyat daripada kehilangan anakku. Bisa dipahami ya? Jadi menurut dia, terlambatnya dia bangun sholat subuh itu musibah. Bahkan lebih besar daripada musibah kehilangan anaknya. Dan Masya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kita yang namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu apa? Waktu kita itu produktif. Mohon izin, mohon maaf. Ada orang yang setengah tujuh pagi, dia so habis batahajud di jam 3:30, dia so dapat bakobliyah subuh, dia so dapat basubuh, dia so dapat mengaji, dia so dapat berzikir pagi, dia so dapat bersedekah, dia so dapat bataruh nasi, dia so dapat bagoreng telur, dia so dapat bamasak sayur. Masya Allah. Ada orang yang setengah tujuh poli baru bangun tidur. Ini yang disebut dengan keberkahan waktu. Waktu Allah berikan waktu kepada kita ini kan sama-sama 24 jam. Cuma ada orang yang 24 jamnya dia sama sekali tidak sholat sunnah. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja tidak. Ada orang yang dengan 24 jamnya satu hari, dia sholat sunnah, tahajud dia beken, duha dia beken, qobliyah ba'diyah dia beken, dia dapat mengaji. Masya Allah. Ini yang disebut dengan keberkahan waktu. Maka amalannya itu dua. Pertama, dia berusaha menjauhkan diri dari maksiat, karena maksiat itu adalah yang menghalangi kita dari ibadah. Kita ini beribadah bukan karena kita hebat, tapi karena kita dibantu Allah. Makanya dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Menyembah, minta pertolongan. Apa kata para ulama? Tidak mungkin kita bisa menyembah Allah kecuali karena pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah, ya Allah, istiqomahkanlah hamba dalam kebaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming Facebook. Pertanyaan dari Bapak Aslan Yusuf. Izin bertanya Ustadz, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan Ustadz? Masya Allah. Seorang muslim dalam menyikapi perbedaan, dia harus menjadi pribadi yang moderat. Yang moderat itu apa? Berada di tengah. Dia berusaha agar bagaimana memahami bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tidak memaksakan kehendak, saya punya yang paling benar. Pokoknya saya punya salat yang paling benar. Yang lain itu tidak benar. Cuman saya punya guru yang paling betul. Guru-guru yang lain itu salah. Jangan. Dia harus kemudian melihat bahwa kebenaran itu sangat mungkin hadir dari sisi yang lain. Ya, dan perbedaan itu sudah ada dari zaman Nabi SAW. Ketika Nabi melarang sahabat yang akan pergi ke Bani Quraidah, Nabi bilang, jangan sholat sebelum tiba di Bani Quraidah. Ada yang memaknai itu secara letterlet, ada yang kemudian memaknai itu sebagai kontekstual. Makanya dalam menghadapi perbedaan ini yang paling penting satu, selama ada dasarnya, maka kita tidak apa-apa berbeda. Contoh, ibu-ibu kalau mau sholat, duluan mau sujud, duluan mana? Buku-buku atau tangan? Kalau mau sujud, tangan atau buku-buku? Buku-buku. Ada yang tangan ya? Ada yang tangan. Dan dua-duanya itu ada. Kenapa Ustadz bisa hadir perbedaan seperti itu? Boleh jadi sahabat yang melihat Nabi sholat, dia turun dengan DP buku-buku dulu.
Itu dia melihat ketika Nabi masih muda. Jadi Nabi bisa turun dengan buku-buku lebih dulu. Masih kuat, masih sehat. Tapi kalau setua-tua dan orang yang besar-besar badan, agak susah kalau mau turun dengan buku-buku duluan. Biasa dia ambil dengan apa duluan? Tangan duluan lagi begini ya. Iya. Masih berdiri tangan di tempat sujud. Masya Allah. Jadi dua-duanya boleh. Orang mau turun dengan buku-buku boleh, mau turun dengan tangan boleh. Yang penting jangan kepala duluan. Kan begitu. Kalau kepala duluan bahaya. Bisa-bisa dia tidak bangun lagi habis itu. Benjol. Iya, benjol. Artinya memahami perbedaan itu seperti itu, dan memang perlu untuk banyak-banyak menuntut ilmu. Kalau ibu-ibu di rumah sering nonton ini acara Lentera Hati, itu bagus sekali. Ibu-ibu tanya saja di YouTube apa-apa yang ibu suka tanya, silakan ditanya. Dan di antara Allah mengangkat derajat orang itu adalah orang yang walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Karena semakin dia berilmu, semakin dia bisa menghargai yang namanya perbedaan. Ada orang DP celana di bawah mata kaki, ada orang DP celana di atas mata kaki. Ya sudah, yang penting pakai celana. Yang masalah itu kalau kemudian dia keluar tidak pakai celana. Maka perlu adanya sistem bagaimana kita beragama secara moderat, Islam yang moderat, Islam yang kemudian berdiri di tengah agar bisa melihat sisi kanan dan sisi kiri dengan lebih fleksibel. Jadi tidak semua mau bikin bakalaya, tidak semua mau bikin masalah. Allah taala alam bisawab. Baik, insyaallah bermanfaat Bapak Aslan Yusuf. Masih di live streaming Facebook Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Hajar Aswad. Ustadz, tips dan trik untuk melawan rasa ngantuk supaya maksimal dalam beribadah, karena saya sedikit-sedikit mengantuk Ustadz. Mohon doa dan petunjuknya, semoga saya Allah mudahkan dalam beribadah. Iya, mungkin sudah sama ya. Tapi saya teringat memang dalam dunia medis itu salah satu penyebab ngantuk itu adalah namanya karbohidrat. Ya, memang kalau habis makan nasi itu, apalagi nasi kuning, Masya Allah, cepat sekali mau naik. Itu dari sisi medis, artinya mengantuk ini jangan cuma kemudian dicari dari sisi agamanya, tapi dia lupa dari sisi medisnya. Oh, dia sobat doa, ya Allah jangan berikan saya ngantuk ya Allah. Tapi habis makan nasi kuning, susah. Naluri keinginan dia untuk tidur meskipun dia berdoa kan susah dilawan karena dia habis makan nasi kuning. Nah, kemudian yang kedua, ya kolesterol naik, mengantuk luar biasa. Kemudian yang kedua, setan itu tidak akan pernah membuat kita mudah untuk beribadah. Setan itu sudah bersumpah dalam Al-Quran untuk kemudian menggoda manusia dari jalan yang lurus. Bagaimanapun caranya dia akan goda kita untuk malas beribadah. Makanya kadang-kadang kalau semua ibadah, rupa-rupa yang mau tafikir kamari. Ibu-ibu kalau ada undangan majelis ta'lim ya di masjid, tiba-tiba semua tafikir kamari. Isya, tak usah pergi coy, tidak ada baju olo. Pokoknya 1001 alasan itu akan dibuat oleh syaitan agar bagaimana kita tidak datang. Ada takziah, iyalah ada hujan biar doa. Rupa-rupa alasan yang akan syaitan hadirkan agar apa? Kita malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu diingat adalah satu, ini tips saja ya. Tapi ini tentang mindset. Kita harus berpikir begini, senikmat apapun, sesusah apapun ibadah kita, pasti mau selesai. Ibu-ibu mau sholat subuh, capek sekali, tapi percaya 5 menit kemudian selesai itu subuh. So boleh mau tidur, mau bangun kamar nanti lohor pun tidak masalah misalnya. Dan ingat, senikmat-nikmatnya maksiat tetap akan habis juga. Yang tersisa cuma pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Orang mohon maaf, mungkin dia mabuk, dia miras, dia minum minuman keras. Mau 100 botol pun tetap mau habis. Maksiat itu senikmat apapun tetap akan habis. Yang tersisa tinggal bagaimana dia mempertanggungjawabkan dosa dia di hadapan Allah. Begitu juga ibadah. Ibadah itu secapek apapun tetap mau habis. Ada 2 orang sama-sama menonton TV. Tiba-tiba terdengar azan maghrib. Allahu Akbar. Yang satu pergi di masjid, yang satu tetap menonton. Yang ke masjid ini kan pada akhirnya akan pulang juga. Akan menonton sama-sama ulang. Bedanya di mana? Yang satu sedekah pahala, yang satu akan mempertanggungjawabkan dosa dia di hadapan itu yang Allah. berat, Ustaz. Iya, itu yang berat. Jadi senikmat apapun kita orang itu mau baguling, tidak mau sholat, pada akhirnya yang sholat juga akan selesai. Yang sholat juga akan selesai. Kemudian yang tadi saya sampaikan,
kita berusaha bagaimana tidak apa-apa capek di dunia, tidak apa-apa tahan mengantuk di dunia, untuk apa? Supaya kita nanti bisa istirahat yang tenang ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu Hajar Aswad. Kembali lagi ke Ibu Bapak yang ada di studio, masih ada yang ingin bertanya? Sebelah kiri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastin Olii dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Kelurahan Huangbotu, Kecamatan Dungingi. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah? Oh, Masya Allah. Terus kedua, apabila ada orang sombong, harus disapa, harus ditegur, tapi dia sholatnya bagus, dia ngaji, pokoknya sholat sunatnya bagus, tapi orangnya sombong, harus ditegur, harus disapa. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Apa diangkat derajatnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 pertanyaan dari Ibu Hastin Olii, mohon jawab singkat Ustadz. Yang pertama, tanda orang yang wafat husnul khotimah Ustadz. Baik, yang pertama tanda yang paling nyata itu dia menutup akhirnya dengan kebaikan. Itu tanda yang paling nyata. Jadi kalau orang meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, baru meninggal dunia, sudah tidak pakai perdebatan, dia mati husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu apa? Akhir yang baik. Dia menutup kehidupannya sebelum dia meninggal dengan kebaikan. Atau orang meninggal ada sholat, atau orang meninggal ada puasa, atau orang meninggal habis ada haji misalnya, ada batawa misalnya. Sudah kita yakini dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi bukan berarti orang yang meninggal cuma di atas koi tidak husnul khotimah. Rasulullah itu meninggal dunia bukan dalam sholat, bukan dalam ibadah-ibadah tertentu, cuma di rumahnya. Tapi dipastikan husnul khotimah. Artinya husnul khotimah itu selama ibu kemudian menjaga syariat dengan baik, ada menjaga sholat, tutup aurat seperti ini. Kalaupun nanti meninggal dunia bukan dalam sholat misalnya, tidak dalam keadaan puasa misalnya, bukan dalam haji misalnya, insya Allah tetap dihukumi sebagai husnul khotimah. Kemudian tanda-tanda fisiknya itu salah satunya adalah orang yang meninggal dalam keadaan dia mengeluarkan keringat. Jadi tanda-tanda fisiknya ya, nanti silakan dilihat. Orang tanda-tanda salah satu husnul khotimah itu dia mengeluarkan keringat ketika dia meninggal dunia. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan kedua Ustadz, ibadahnya bagus tapi sombong Ustadz. Iya, Masya Allah. Hidup ini kan bukan cuma urusan hablum minallah saja, tapi ada urusan hablum minan nas. Bu, kita baik sama Allah itu luar biasa. Kita jaga sholat kita itu luar biasa. Tapi ingat, kalau hubungan dengan tetangga tidak baik, hubungan dengan orang lain tidak baik, jangan-jangan mereka yang akan menghalangi kita masuk surga. Kita sudah di pintu surga, tiba-tiba ada orang bilang, ya Allah, saya tidak rela dia masuk surga. Kenapa? DP utang 500 belum dia bayar ketika di dunia. Ya Allah, saya tidak rela dia masuk surga. Kenapa? Di dunia dia sering menyakiti saya dengan lidahnya. Dia sering menggibah saya. Dia pernah fitnah saya. Dia pernah tuduh saya. Dan di akhirat nanti tidak ada orang yang boleh masuk surga kecuali sudah menyelesaikan hubungan dengan manusia lain. Ibu ahli ibadah terhambat masuk surga cuma gara-gara apa? Gara-gara hutang. Gara-gara dengan manusia kemudian dia sombong. Kemudian yang kedua, terakhir, husnul khotimah saya kaitkan dengan yang pertama ya. Bukan cuma baik dalam pandangan Allah, tapi husnul khotimah itu baik dalam pandangan manusia. Boleh jadi ada orang ahli ibadah, tapi begitu meninggal orang tanya, siapa yang meninggal itu? Itu ibu haji yang di Huangbotu, tidak pergi saya. Kenapa? Kayak dia waktu hidup. Nah, bahaya. Tapi boleh jadi ada orang yang mungkin ibadahnya mungkin biasa-biasa saja. Tapi Masya Allah, ketika dia meninggal, dan saya pernah mengalami itu ta'ziyah, banyak sekali yang hadir. Padahal bukan pejabat, bukan orang penting. Tapi ternyata dalam kehidupannya, dia menjaga muamalah dengan sesama. Ibu kalau meninggal, yang hadir ada 100 saja, tidak mungkin satu pun tidak ada yang Allah kabulkan orang punya doa. Ya, jadi semakin baik kita dengan orang, semakin banyak yang memakamkan kita nanti meninggal, dan semakin besar peluang doa-doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon menutupnya dengan doa Ustadz. Baik. Sebelum ditutup dengan doa, bagaimana sebagai closing statement, saya mengajak kepada kita semua dan diri saya pribadi untuk kita berusaha
dalam hidup ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita buruk di hadapan manusia, kita dipandang rendah karena pekerjaan kita, karena masa lalu kita, tapi yang penting kita derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atik. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, juga Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur. Insya Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam kondisi yang lebih baik dan lebih bahagia. Amin. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.